Allahumma salli ala al-Mustafa Habibina Muhammad alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dimanapun anda berada yang insya Allah berbahagia. Suatu ketika ada seorang pemuda yang soleh dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah seorang pemuda yang sederhana dari kota Kufa di Irak, yaitu Thabit. Suatu hari ketika Thabit sedang jalan-jalan melewati satu kebun apel, lalu ada buah apel yang terjatuh di hadapannya. Tanpa berpikir panjang ia langsung memakannya. Meskipun mendapatkan di jalanan, Thabit merasa bersalah karena telah memakan apel tersebut. Akhirnya Thabit pun menemukan rumah sang pemilik dan berkata, "Wahai hamba Allah, saya datang untuk meminta kerelaanmu untuk apel ini." Lalu apa jawabannya? "Tidak, saya tidak merelakanmu." Lalu Thabit bertanya, "Lantas apa yang harus saya lakukan agar Tuhan memaafkan saya?" "Ya, kamu harus memenuhi persyaratanku, yaitu menikahi putriku yang cacat," kata pemilik kebun. Thabit adalah seorang yang tampan yang harus menikahi seorang wanita cacat hanya karena sebuah apel. Tiba saatnya Thabit bertemu dengan istrinya yang cacat seraya mengucapkan Assalamualaikum. Betapa terkejutnya hati Thabit mendengar jawaban salam dari wanita yang seharusnya merupakan istrinya yang cacat. "Ya, benar apa yang dikatakan ayahku. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Aku bisu dan tuli karena aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya ada ridha Allah. Dan aku lumpuh karena kakiku tidak pernah melangkahkan ke tempat yang Allah murkai." Kisah pemuda tersebut yang lain adalah ayah daripada Imam Abu Hanifah. Dari kisah tersebut bahwasannya permasalahan seperti ini banyak sekali sudah terjadi di mana-mana. Bahkan orang-orang tidak lagi memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram. Padahal kalau orang mengutamakan segala sesuatu yang halal, maka buah daripada itu akan jauh lebih luar biasa lagi. Sama halnya dengan Thabit yang mampu melahirkan ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Hadirin rahimakumullah. Istilah halal lifestyle atau gaya hidup halal ini sangat populer di kalangan masyarakat. Kenapa hadirin? Karena pentingnya gaya hidup halal ini merujuk pada salah satu syariah Islam, yakni kewajiban umat muslim untuk mengkonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang sudah terbukti halal. Berbicara mengenai halal haram, sesungguhnya tidak hanya mencakup kepada pakaian dan makanan yang kita gunakan, akan tetapi lebih daripada itu. Halal dan haram merupakan salah satu persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin rahimakumullah, pentingnya gaya hidup halal ini antara lain dipicu oleh meningkatnya populasi kelas menengah muslim yang selalu up to date dengan tren gaya hidup ini. Namun di sisi lain menginginkan produk dan layanan yang bisa merefleksikan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada umat manusia suatu masa mereka tidak lagi memperdulikan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari.
Benar adanya yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan beratus tahun yang lalu, modernisasi yang merupakan salah satu tanda kemajuan umat manusia seringkali tidak sejalan dengan keimanan dan ketakwaan. Tidak sedikit orang-orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Tindakan pencurian, korupsi, dan lain-lain yang merupakan salah satu contoh cara untuk mendapatkan harta yang tidak halal. Zaman sekarang ini orang menghalalkan yang haram dan sebaliknya yang halal sepertinya diharamkan. Misal ketika kita dituntun oleh Al-Quran, ketika melihat sesuatu yang indah, anjurannya baiknya mengucapkan Masya Allah. Ketika melihat musibah maka ucapkan Inna Lillah. Dan ketika melihat sesuatu yang berbahaya maka ucapkan Subhanallah. Kita lihat generasi muda sekarang ini, dilihat bukan Masya Allahnya ketika melihat sesuatu yang indah, tapi jawabannya apa? Menyala abangku. Kalau kita biarkan generasi muda kita mengucapkan menyala abangku, ditakutkan besok kalau ada yang nonton MTQ atau musabaqah tilawatul Quran, ketika mendengarkan qori atau qoriahnya melantunkan ayat suci dengan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tapi kalau generasi milenial yang mendengarkan lantunan ayat suci tersebut, jawabannya bukan Allah, tapi apa jawabannya? Menyala ustadku. Maka daripada itu, kita sebagai umat muslim, kita meyakini sebagian daripada keimanan. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk dan memberikan kebahagiaan baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan petunjuk bagi kita agar mengkonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang halal dan menghindarkan dari produk yang haram. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.